teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang iklan. Nah, perlu kita tahu, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan dan mempromosikan sistem suatu barang atau jasa ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang tujuan iklan. Oke, tujuan iklan yaitu adalah sebuah informasi bertujuan untuk mendorong atau membujuk, memberikan pengaruh pada khalayak umum, baik pada orang banyak, agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di sini ada ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama ada informatif, dan yang kedua ada komunikatif. Nah, terus yang ketiga ada bahasanya singkat dan padat, dan yang keempat menarik. Berikutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan ada 7. Yang pertama yaitu adalah nama produk. Di sini produknya yaitu Super Crunch. Dan yang kedua adalah gambar yang menarik. Yang ketiga yaitu kalimat iklan berupa slogan ataupun kata kunci. Yang keempat, keunggulan produk. Di sini yaitu keunggulannya 100% daging ayam. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah harga produk. Harga produk yang tertera di sini Rp20.000. Yang keenam adalah nomor telepon. Dan yang ketujuh, alamat pengiklan. Berdasarkan isinya, iklan itu dibedakan menjadi 3 ya. Nah, yang pertama itu ada iklan pengumuman atau pemberitahuan ya. Yang kedua yaitu adalah iklan penawaran atau niaga. Nah, yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Ayam kecap lengkap dengan minyak bumbunya dan sekaligus habis. Wah, ada kriuk-kriuknya. Pedasnya lagi. Bumbunya terasa. Ini lembut banget loh. Nampol sekali. Mantap. Jiwa. Di India yang usaha. Pengertian dari teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama adalah tepat sasaran. Dan yang kedua adalah singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, berurutan dan teratur. Dan yang terakhir berupa kalimat perintah. Macam-macam teks petunjuk ada 4. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan obat. Saat kita merasa kedinginan atau perut kita kembung, kita bisa memakai My Baby. Nah, cara penggunaannya ada di belakang kemasan. Yang kedua yaitu petunjuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat pada belakang kemasan. Seperti ini. Yang ketiga yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti Menggunakan kipas angin. Yang pertama, kita colokkan steker ke stop kontak. Yang kedua, tarik tombol on. Kemudian yang ketiga, tarik yang lain. Tombol yang lain supaya dapat berputar. yang keempat, petunjuk arah atau dena. Contohnya biasanya terdapat pada undangan pernikahan, sunatan, atau dan lain-lain.
Tapi ini adalah undangan pernikahan. Ini ada dinanya. Yang pertama, kita bisa mulai dengan memasukkan air ke dalam panci sebanyak 200 ml dan kita hidupin kompornya. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, kita masukkan mie instannya. Nah, sambil kita menunggu mie instannya matang, kita dapat menuangkan bumbu-bumbunya ke dalam piring. Kemudian kita cek kematangannya. Jika sudah matang, kita tiriskan. Kemudian taruh mie instan ke dalam piring dan aduk hingga merata. Dan yang terakhir, kita masukkan bumbu kriuk-kriuknya. Mie siap disajikan. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kedua yaitu urutan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena yang lainnya. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Tujuannya untuk memerinci proses kejadian yang sesuai dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga yaitu interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Pernyataan umum. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Salah satu untuk meminimalisir sampah organik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Urutan sebab akibat. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita. Namun sampah tersebut memberikan dampak yang besar, seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti mentabir dan DBD. Limbah pabrik dapat menyebabkan berbagai pencemaran, di antaranya yaitu pencemaran udara, tanah, dan juga air. Limbah pabrik dapat menyebabkan udara menjadi kotor. Paparan limbah pabrik melalui udara dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Limbah pabrik yang tertimbun di dalam tanah menyebabkan tanah menjadi terkontaminasi. Akibatnya, tanah menjadi kering dan tidak subur.
Limbah pabrik yang dibuang ke laut dapat menyebabkan laut menjadi tercemar dan kerusakan pada kehidupan lingkungan laut dan sekitarnya. Interpretasi. Untuk mengurangi sampah dapat dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempat yang sesuai jenis sampah tersebut. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dan dibuang pada tempat sampah bertanda organik. Lalu, sampah non-organik dapat didaur ulang atau dibuang pada tempat sampah bertanda non-organik.